Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Rosita dengan NIM 2521010101050 dari kelas A4 PAI. Di sini saya akan menjelaskan isi makalah saya yang berjudul Sifat Nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang mengandung seperangkat nilai luhur yang menjadi pedoman dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai fondasi filosofis negara, tetapi juga sebagai pedoman moral yang mengarahkan perilaku warga negara dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. Setiap sila Pancasila memuat gagasan fundamental tentang bagaimana manusia seharusnya menjalani hidup bersama secara harmonis, adil, dan bermartabat. Karena itu, Pancasila bukan sekadar teks normatif dalam konstitusi, tetapi ideologi hidup yang memiliki makna praktis di segala aspek kehidupan bangsa. Yang pertama yaitu sila pertama, menegaskan nilai ketuhanan sebagai sumber moralitas kehidupan. Nilai ini memandu manusia agar senantiasa menjunjung tinggi ajaran agama dan menerapkannya dalam tindakan sehari-hari, baik dalam menjaga hubungan dengan Tuhan maupun dalam menjalin relasi dengan sesama. Sila kedua, menempatkan martabat manusia sebagai pusat kehidupan berbangsa. Keadilan dan peradaban menjadi prinsip utama dalam memperlakukan sesama manusia tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan juga golongan. Sila pertama ini menolak segala bentuk penindasan dan kekerasan sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dilandasi rasa empati, penghormatan, dan juga solidaritas sosial. Sila ketiga, menanamkan pentingnya persatuan Indonesia sebagai kekuatan pemersatu bangsa yang majemuk. Nilai ini persatuan mengajak seluruh warga negara menomorsatukan kepentingan bangsa dibanding kepentingan kelompok atau pribadi. Hal ini sangat penting terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang terdiri dari ratusan suku dan budaya yang berbeda. Sementara itu, selanjutnya yaitu sila keempat, mengarahkan sistem kehidupan politik bangsa agar berjalan melalui asas musyawarah yang mengutamakan kebijaksanaan dan kepentingan bersama. Demokrasi dalam sila keempat bukan demokrasi liberal, tetapi demokrasi yang beretika dan juga berkeadaban, di mana setiap keputusan dicapai melalui pemikiran matang dan semangat persaudaraan. Selanjutnya sila kelima, memuat cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa pembangunan dan kesejahteraan harus dirasakan secara merata tanpa adanya eksploitasi atau ketimpangan yang merugikan kelompok tertentu. Dengan kata lain, Pancasila menuntut negara untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat, menciptakan pemerataan ekonomi, serta melindungi kelompok rentan agar tidak tersisih oleh dinamika sosial maupun ekonomi. Selain nilai-nilainya yang luas, Pancasila memiliki jumlah sifat yang membuatnya kokoh sekaligus fleksibel. Pancasila bersifat subjektif karena lahir dari pengalaman, budaya, dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, sehingga mencerminkan identitas nasional. Ia juga bersifat kodrati karena selaras dengan hakikat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Sifat holistiknya membuat setiap sila saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Mengabaikan satu sila berarti merusak makna keseluruhan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal karena mengandung prinsip kemanusiaan yang berlaku untuk semua bangsa di Indonesia, namun tetap spesifik karena penerapannya disesuaikan dengan karakter bangsa Indonesia. Dalam praktik kehidupan bernegara, sifat nilai-nilai Pancasila tampak dalam berbagai bidang. Dalam pemerintahan, nilai demokrasi tampak pada mekanisme musyawarah dan perwakilan. Dalam kehidupan sosial, nilai kemanusiaan dan persatuan terlihat dalam sikap toleransi, gotong royong, dan penghargaan terhadap keberagaman. Dalam bidang hukum, nilai keadilan dan kemanusiaan menjadi landasan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
Dalam pendidikan, Pancasila menjadi dasar pembentukan karakter generasi muda agar memiliki moralitas, nasionalisme, dan tanggung jawab sosial. Nilai Pancasila juga memiliki sifat imperatif atau mengikat, sehingga seluruh warga negara wajib mematuhinya. Sifat ini menuntut warga negara untuk tidak sekadar memahami Pancasila secara teoritis, tetapi mengamalkannya dalam tindakan nyata, ketaatan terhadap hukum, partisipasi dalam demokrasi, serta menjaga keharmonisan sosial. Menciptakan kehidupan yang adil dan beradab merupakan bagian dari implementasi sifat imperatif tersebut. Melalui kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila juga menuntut adanya keselarasan antara kebijakan pemerintahan dan kebutuhan rakyat sehingga tercipta kehidupan bernegara yang bermartabat dan berkeadilan. Secara keseluruhan, Pancasila tidak hanya mengandung nilai-nilai yang bersifat objektif, subjektif, dan universal, tetapi juga menjadi pedoman komprehensif yang membentuk karakter bangsa. Penerapan nilai-nilai tersebut diharapkan mampu menjaga persatuan nasional, memperkuat moralitas publik, serta mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat. Dengan demikian, Pancasila menjadi pilar utama yang memastikan Indonesia tetap teguh menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri kebangsaannya. Pancasila juga sebagai dasar negara Indonesia yang merupakan fondasi utama yang menopang keseluruhan sistem sosial, politik, budaya, dan hukum. Sejak dirumuskan oleh para pendiri bangsa, Pancasila tidak hanya dimaksudkan sebagai pedoman normatif, tetapi sebagai pedoman hidup yang membimbing arah pembangunan nasional serta menjadi identitas kolektif bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila mempunyai kedalaman filosofis yang berakar dari budaya Nusantara, pengalaman sejarah bangsa, serta cita-cita luhur untuk membentuk kehidupan yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, memahami Pancasila secara komprehensif bukan hanya kewajiban akademis, tetapi merupakan syarat bagi setiap warga negara untuk hidup dalam harmoni dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang bersatu. Jika ditinjau secara historis, proses lahirnya Pancasila merupakan perjalanan panjang yang melibatkan pergulatan ide, nilai, dan aspirasi kolektif bangsa. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah hidup dalam tradisi masyarakat, seperti semangat gotong royong, musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta penghormatan terhadap adat, keyakinan kepada Yang Maha Kuasa. Nilai-nilai inilah yang kemudian diolah menjadi dasar negara, sehingga Pancasila tidak pernah kehilangan relevansinya bagi kehidupan masyarakat modern. Ia tidak muncul dari doktrin asing, tetapi berakar dari kepribadian bangsa tersendiri. Itulah sebabnya Pancasila memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh ideologi maupun di dunia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, merupakan dasar filosofis yang memberikan arah moral bagi seluruh kehidupan bangsa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengangkat martabat manusia pada posisi paling tinggi. Misalnya, sikap menghormati orang lain, tidak melakukan kekerasan, serta menjaga perasaan dan kehormatan sesama dalam bentuk penerapan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga, persatuan Indonesia memiliki kedudukan strategis dalam membangun negara kesatuan. Tantangan terbesar sila ketiga di era modern adalah meningkatnya polarisasi akibat perbedaan politik, arus informasi yang tidak terkendali, serta masuknya budaya asing yang dapat mengikis identitas sosial. Oleh karena itu, nilai persatuan harus terus dipelihara melalui pendidikan nasionalisme, penghargaan terhadap budaya lokal, serta pemahaman bahwa perbedaan adalah kekayaan yang memperkaya kehidupan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengatur bagaimana bangsa Indonesia menjalankan demokrasi. Demokrasi Pancasila bukan demokrasi yang hanya mengejar suara terbanyak, tetapi demokrasi yang berorientasi pada musyawarah, kebijaksanaan, dan tanggung jawab moral. Nilai ini mengajarkan bahwa kekuasaan bukanlah alat untuk menguasai, tetapi amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.
Dalam praktik kehidupan berpolitik, sila keempat menuntut pemimpin agar mengutamakan kepentingan umum, menghindari korupsi, dan menjalankan pemerintahan secara transparan. Di sisi lain, rakyat juga memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi secara aktif dan cerdas dalam proses politik. Tanpa partisipasi rakyat yang bermutu, demokrasi dapat terdistorsi menjadi sekadar prosedur formalitas. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan tujuan akhir dari keseluruhan sistem nilai Pancasila. Sila ini menekankan pentingnya pemerataan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi rakyat. Sila kelima tidak hanya bicara tentang kesejahteraan material, tetapi juga tentang akses pendidikan, keadilan hukum, kesetaraan gender, lingkungan hidup yang layak, dan kemerdekaan berpendapat. Dalam konteks pembangunan nasional ini, nilai Pancasila mengangkat agar kebijakan ekonomi tidak menimbulkan jurang ketimpangan yang lebar antara kelompok kaya dan miskin. Keadilan sosial tidak akan tercapai jika sistem ekonomi hanya menguntungkan segelintir kelompok. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Selain memuat nilai-nilai substantif, Pancasila memiliki sifat-sifat yang membuatnya unik dan tahan terhadap dinamika perubahan sejarah. Pancasila bersifat objektif karena nilai-nilainya melekat pada realitas bangsa yang memiliki legitimasi hukum yang kuat. Ia bersifat subjektif karena dihayati oleh masyarakat sebagai bagian dari kepribadian universal. Ia bersifat universal karena nilai seperti kemanusiaan dan keadilan berlaku untuk semua bangsa, namun juga bersifat spesifik karena penerapannya disesuaikan dengan konteks Indonesia. Sifat dinamis Pancasila, kemungkinan nilai-nilainya diterjemahkan sesuai tantangan zaman, seperti digitalisasi, globalisasi, perubahan iklim, dan transformasi sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila menemukan wujudnya dalam berbagai bidang. Di bidang pemerintahan, Pancasila menjadi dasar bagi sistem politik demokratis yang menolak tirani dan penindasan. Di bidang hukum, Pancasila menjadi rujukan dalam penegakan keadilan dan perlindungan HAM. Di bidang pendidikan, Pancasila menjadi fondasi bagi pembentukan karakter peserta didik agar berpikir kritis, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Di bidang ekonomi, Pancasila mengarahkan agar pembangunan menekankan pemerataan keberlanjutan serta kesejahteraan rakyat. Sementara itu, dalam kehidupan sosial, Pancasila menjadi penuntun bagi keteraturan sosial yang berlandasan toleransi, gotong royong, dan solidaritas. Nilai-nilai Pancasila juga mengandung sifat imperatif yang mengikat seluruh warga negara. Sifat ini berarti bahwa Pancasila bukan sesuatu yang bebas dipilih, tetapi harus diikuti sebagai kewajiban moral dan konstitusional. Ketika setiap warga negara menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, maka kehidupan berbangsa menjadi lebih harmonis, konflik dapat diminimalisir, dalam kesejahteraan bersama dapat diwujudkan. Namun jika nilai-nilai ini diabaikan, maka bangsa akan menghadapi berbagai krisis seperti korupsi, konflik sosial, intoleransi, degradasi moral, dan ketimpangan yang tajam. Oleh karena itu, implementasi Pancasila tidak boleh berhenti pada hafalan atau teori, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan yang konkret. Penguatan Pancasila juga harus dilakukan melalui pendidikan karakter, pembiasaan budaya yang baik, keteladanan pemimpin, serta penegakan hukum yang konsisten. Generasi muda khususnya memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan nilai Pancasila. Di tengah derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi, generasi muda seharusnya bisa memahami bahwa identitas bangsa sangat berharga dan Pancasila adalah penjaga utama identitas tersebut. Pancasila adalah warisan terbesar bangsa Indonesia. Pancasila adalah jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan memahami dan mengamalkan Pancasila secara utuh, bangsa Indonesia akan tetap berdiri kokoh menghadapi berbagai tantangan zaman. Pancasila bukan hanya milik generasi lalu, tetapi milik seluruh
generasi yang ingin melihat Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, maju, berkeadilan dan bermartabat di mata dunia. Bermartabat di mata dunia. Kesimpulannya, dengan demikian Pancasila menjadi pilar utama yang memastikan Indonesia tetap teguh menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri kebangsaannya. Sekian dari saya, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.